Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kesadaranku berangsur-angsur menghilang, indraku mulai tumpul. Pada saat itu, aku adalah anak berusia 3 tahun yang bahkan tidak tahu apa itu keputusasaan, tetapi, aku merasakan bagian dalam tubuh aku mulai sedingin gua itu. Aku benci mereka, aku benci kakek buyut, aku benci ayah, aku benci ibu. Aku benci semua orang. Kenapa? Kenapa mereka harus membuangku di tempat seperti itu, ucap Chai-Er. Pada titik ini, Chai-Er sudah bermandikan air mata. Long Hao Chen tidak akan pernah mengira, bahwa dia benar-benar akan memiliki pengalaman semacam ini. Bagi seorang anak berusia 3 tahun, seberapa menyakitkannya dan menyedihkannya hal itu. Tidak heran Chai-Er selalu dingin. Semuanya sebenarnya berasal dari waktu itu, pikir Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya merasa, bahwa hatinya kesakitan. Dia menggunakan kekuatan untuk memeluk Chai-Er, dan memeluknya dengan erat. Dia ingin mentransmisikan kehangatan tubuhnya untuknya, sehingga dapat memengaruhi tubuhnya dan rasa dingin di hatinya. Chai-Er juga memeluknya lebih erat lagi, jantungnya hampir pecah dalam ketakutan, dan perasaannya seolah-olah dia baru saja kembali ke tempat lembab yang suram yang hanya dingin dan gelap, sampai-sampai kuku jarinya menggali ke dalam daging punggung Long Hao Chen, hingga membuat tubuhnya bergetar berulang-ulang. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa tenang sama sekali. Sejak saat itu dan seterusnya, ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakek buyut, itu tidak lebih dari sekadar nama. Aku membenci mereka, dan tidak akan menganggap mereka sebagai saudara. Untuk keegoisan mereka, aku membenci mereka. Bahkan jika apa yang mereka lakukan adalah demi seluruh aliansi kuil. Apakah mereka layak? Apakah mereka memikirkan perasaan aku? Mulai dari saat itu, aku bukan lagi sanak saudara mereka, tetapi hanya senjata sedingin es, senjata dengan kemungkinan melakukan lebih banyak kehancuran daripada yang lainnya, ucap Chai-Er dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Chai-Er berbicara sekali lagi, mungkin karena kehangatan yang datang dari tubuh Long Hao Chen, atau dari fakta bahwa sebagian dari es di dalam dirinya telah larut. Getaran tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi suaranya sama mencemoohnya dengan sebelumnya, yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang setelah dia bisa memberitahu orang lain segala hal yang dia terus tekan, dia merasa hatinya agak lebih damai. Setelah 7 hari penuh, ketika aku hampir pingsan, aku melihat sesosok hitam muncul seperti bola kabut, dan kemudian menggali ke dalam tubuhku. Karena putus asa, aku tenggelam ke dalam kesunyian yang absolut. Kemudian, aku kehilangan semua kesadaran tentang lingkungan. Ketika aku terbangun dari dunia yang sedingin es itu, anggota keluarga aku mengelilingi aku dengan wajah heran. Kemudian, aku mendengar mereka berbicara tentang tungku spiritual samsara, dan juga belati samsara. Pada saat itu, benjolan hitam dan belati dimasukkan ke tubuh aku. Pada hari yang sama, aku kehilangan indera penciuman. Dan kemudian, aku mengetahui, bahwa kali ini, aku kehilangan kesadaran selama 2 tahun. Ketika aku bangun, aku sudah berusia 5 tahun, ucap Chai-Er. Long Hao Chen bernafas sambil keheranan. Apakah itu kekuatan yang kamu gunakan tempo hari? Tanya Long Hao Chen. Chai-Er mengangguk ringan, itu adalah tungku spiritual dari samsara, peringkat pertama di antara semua tungku spiritual. Bertipe serangan. Sebelum aku, ada seseorang yang memilikinya. Orang itu milik generasi-generasi kuil asasin kita. Mengandalkan tungku spiritual ini, ia menyerbu Kaisar Dewa Iblis peringkat pertama. Pada akhirnya, Sion of Samsara mati di tangan Kaisar Dewa Iblis, tetapi yang terakhir juga meninggal segera setelah itu, dan Kaisar Dewa Iblis berikutnya menggantikannya. Selama masa krisis untuk aliansi, peristiwa itu berhasil mengulur waktu yang berharga, jawab Chai-Er. Pada saat itu, Chai-Er sepertinya sudah tenang, meskipun cengkeramannya pada tubuh Long Hao Chen masih kencang. Sensasi pantatnya yang duduk di paha Long Hao Chen, itu telah membuatnya hampir melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dirinya. Tungku spiritual samsara sangat kuat, terutama dengan artefak ilahi, seperti belati samsara,
ia memiliki kekuatan membunuh yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Scion of Samsara yang hidup pada masa itu, setelah baru saja mencapai tingkat ke-9, telah mampu menghadapi Kaisar Dewa Iblis yang energi spiritual internalnya mendekati 1 juta, ketika energi spiritual internalnya sendiri bahkan belum mencapai 200.000. Hanya dengan mengandalkan tungku spiritual Samsara dan belati Samsara saja, ia berhasil menyeret Kaisar Dewa Iblis ini ke sisi lain bersamanya, menjadi pahlawan terbesar dari kuil assassin kita. Namun, mengolah tungku spiritual Samsara, itu harus dibayar dengan biaya yang luar biasa, ucap Chai Er. Pada titik ini, suasana hati Chai Er tampak jauh lebih gelap. Untuk mendapatkan persetujuan tungku spiritual Samsara dan belati Samsara, memiliki tubuh Samsara adalah prasyarat pertama. Dibutuhkan seorang assassin untuk memiliki energi spiritual internal yang melampaui 90. Di bawah pengaruh tungku spiritual Samsara, energi spiritual internal aku bahkan telah melampaui level puncak 100. Untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan sebenarnya dari tungku spiritual Samsara, selain latihan tanpa henti, tubuh juga menjadi sasaran cobaan terus-menerus yang bisa disebut sebagai siksaan. Sejak hari itu dan seterusnya, kelima indera aku dinonaktifkan secara bergantian. Pertama, indera penciuman, indera pendengaran, dan indera perasa. Dan dalam proses ini, waktu yang paling mengerikan adalah ketika aku kehilangan indera perasa, dan tidak bisa merasakan apapun. Pada saat itu, ketika aku tidak bisa merasakan atau menangkap apapun, aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh aku, dan dibaringkan di tempat yang dingin selama 2 tahun penuh sebelum akhirnya pulih. Kemudian, yang paling baru aku hilangkan adalah indera penglihatan. Dan karena itu, aku saat ini menjadi buta, ucap Chai Er. Saat dia berbicara, Chai Er menarik tangannya dari punggung Long Hao Chen, dan dengan lembut membelai wajahnya. Jauh di dalam hatinya, Long Hao Chen mulai bergetar. Selama ini, dia tahu bahwa jalur kultivasinya tidak hanya bergantung pada bakat bawaannya, tetapi juga pada upaya besarnya. Tetapi dibandingkan dengan pengalaman Chai Er, seberapa besar upayanya sendiri untuk disebut sebagai layak. Untuk mencapai hasil yang sekarang, berapa banyak penyiksaan yang harus ditanggung Chai Er, pikir Long Hao Chen. Beberapa kali, aku hampir tidak tahan lagi. Khususnya pada waktu dan tempat itu, ketika aku bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun selama 2,5 tahun, aku benar-benar sudah gila. Pada saat itu, aku tidak lagi memiliki keterikatan pada kehidupan. Telah disiksa hingga sedemikian rupa, bahkan lebih buruk dari kematian. Tapi ketika pikiran itu muncul, bayangan seorang lelaki idiot kecil muncul di hatiku, meskipun tanpa kemampuan sedikit pun, tetapi dialah yang melindungi aku dengan tubuh dan hidupnya. Menghadapi musuh yang sangat kuat, lelaki idiot ini melangkah maju dengan berani, dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi aku yang baru saja dia temui beberapa saat sebelumnya. Dan justru karena si bodoh itulah yang telah meninggalkan benih kehangatan dalam diriku. Dengan kehangatan yang dibawa benih ini, aku akhirnya merasakan kerinduan seumur hidup, menantikan hari ketika aku dapat membayar kembali hutang itu. Antisipasi itulah yang membantu aku untuk bertahan hidup. Setiap kali aku tidak dapat menanggung tungku spiritual karena efek samping samsara, aku akan memikirkan si lelaki idiot yang mengatakan dia akan melindungi aku pada saat itu, ketika aku kehilangan suara aku bersama dengan indera perasa aku. Lelaki idiot itu adalah kamu. Si idiot baik hati, idiotnya aku, ucap Chai Er. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Chai Er sekali lagi. Perbedaannya adalah, bahwa kali ini, mereka tidak lagi menangis dan sedih, tetapi yang ini hanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Long Hao Chen menjawab dengan kosong, berarti kamu adalah gadis kecil dari waktu itu, ucap Long Hao Chen. Kesedihan Chai Er tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan. Kamu benar-benar idiot. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengenali kamu, mengapa aku membiarkan kamu mengantarku pada hari itu, dasar dodol, balas Chai Er. Long Hao Chen benar-benar terkejut. Tapi setelah kita dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenali kamu. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Tanya Long Hao Chen. Chai Er dengan lembut mengelus cincin di tangannya. Hari itu, kamu sepertinya telah memasukkan kembali senjatamu ke dalam cincin. Pada saat aku akan pergi, tiba-tiba aku merasakan fluktuasi energi datang dari cincin itu.
Aku telah memakainya sejak aku masih muda, jadi aku sangat akrab dalam hal itu. Setelah itu, untuk memeriksa apakah benar cincin ini yang aku berikan ke kamu. Kemudian, bahkan setelah aku bertanya siapa nama kamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu ternyata si lelaki bodoh kecil itu. Bagi kamu yang ingin membantu aku, seorang gadis buta yang bahkan tidak kamu kenal, kamu masih baik hati seperti sebelumnya, jawab Chai-er. Oh, jadi seperti itu. Aku bertanya-tanya, mengapa sikap kamu berubah tiba-tiba pada hari itu, ucap Long Hao Chen yang baru menyadari. Chai-er berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak berharap, bahwa aku akan dapat melihat kamu begitu cepat. Awalnya, aku ingin mengatasi cobaan terakhir dari tungku spiritual samsara sebelum mencari kamu. Aku tidak tahu, berapa banyak kamu akan berubah, tapi tetap saja, aku ingin mengembalikan kehangatan yang telah kamu berikan kepada aku hari itu. Tapi kamu tiba-tiba muncul di hadapanku. Mungkin itu namanya takdir. Tahukah kamu, saat-saat itu adalah yang paling membahagiakan dalam hidup aku. Menunggu kamu setiap hari untuk mengantar aku, berjalan di jalan pendek ini, dan dibimbing oleh kamu. Benih kehangatan di hati aku tampaknya bertunas, dan pada hari itu, kamu mengatakan akan melindungi aku seumur hidup. Aku tahu bahwa aku akhirnya tidak sendirian lagi. Selama aku bisa berada di sisimu, aku akan merasa bahwa aku sebenarnya adalah seorang manusia, dan bukan lagi senjata pembunuh, ucap Chai-er. Tentu saja kamu bukan senjata, kamu adalah manusia. Kamu adalah Chai-er-nya aku, ucap Long Hao Chen sambil memegangnya dengan erat, dan seolah-olah takut kehilangan dia. Chai-er memejamkan kedua matanya, dan masih bersandar pada dada Long Hao Chen dan dihangatkan oleh tubuhnya. Napasnya perlahan-lahan menjadi tenang, dia sepertinya tertidur dalam pelukan Long Hao Chen. Meringkuk di dada Long Hao Chen, dia tidur nyenyak, tetesan air mata berkilau mengalir turun dari bulu matanya yang panjang, wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda yang menandakan kehangatan, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum kepuasan. Dia tertidur lelap hingga sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikitpun ketika Long Hao Chen dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, Long Hao Chen berencana untuk pergi, tetapi cengkeraman Chai-er sangat ketat, dan terlalu ketat. Pada akhirnya, dia tidak mau meninggalkannya seperti itu. Melihat wajah tidurnya yang tenang, Long Hao Chen merasa sangat nyaman. Dia dengan hati-hati menarik tangan Chai-er sebelum mengambil tubuh lembutnya di lengannya, dan menarik selimut ke atasnya, lalu berbaring di sisinya, dengan bantal guling yang memisahkan mereka berdua. Dengan cara ini, kedua pemuda itu tidak akan memiliki kontak tubuh yang berlebihan. Dia tidak ingin, dengan cara apapun untuk menodai sedikit pun Chai-er, bahkan jika itu hanya dipermalukan ketika dia bangun. Rasa haus Chai-er akan kehangatan Long Hao Chen telah melampaui keterikatannya pada pelatihannya sendiri. Dia ingin memberinya kehangatan ini. Dengan lembut mencium dahinya, lalu dia menyatakan, "Aku akan selalu menjadi idiotmu selamanya," ucap Long Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak."